Teman-teman yang saya hormati, saya ingin bertanya satu hal saja terkait dengan ibadah yang insya Allah sebentar lagi akan kita rayakan bersama, yakni puasa di bulan suci Ramadan. Jadi pertanyaan saya adalah mohon penjelasan dari Gus Anjar tentang hakikat puasa, Pak. Supaya kita ini berpuasa tidak hanya menahan lapar, biar tahu hakikatnya seperti apa, Pak. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ada yang mau menjawab? Hah? Tuh Pak Ketua menjawab. Hakikat puasa itu. Ini biar lebih panjang ya pembahasannya ya. Puasa itu sebetulnya Pak, pada hakikatnya yang harus kita lakukan itu setiap saat, setiap detik, setiap waktu, setiap jam, setiap minggu, bahkan setiap bulan. Kalau bisa itu setiap detik. Jadi puasa ini ada puasa fisik, ada puasa sifat. Gitu. Nah, puasa yang sangat terbaik itu adalah bagaimana kita menata hati kita ini menjadi baik. Tidak menyakiti orang lain, tidak membenci, ya, tidak menghibah dan lain sebagainya itu. Nah, kalau puasa fisik itu sebetulnya sebagai latihan kita untuk bisa menahan berbagai macam sifat yang sifatnya ego, emosional. Itu untuk menahan, itu sebuah latihan, Pak. Kemudian yang kedua yaitu untuk kesehatan kita. Leluhur kita itu sudah mengajarkan, terutama di Jawa itu, banyak jenis puasa itu. Mulai dari puasa yang wajib, yang tidak wajib, pada puasa ngelowong, rawon, mutih, Senin Kemis dan sebagainya. Semuanya itu untuk melatih diri kita supaya kita itu punya disiplin. Kemudian menata hati kita supaya kita mempunyai perasaan yang lebih lembut, bisa merasakan penderitaan orang lain dengan kita lapar dan lain sebagainya tadi. Kemudian di dalam puasa itu kita juga ada hakikat introspeksi diri. Introspeksi yang sekian lama, setahun itu banyak baiknya apa banyak buruknya gitu. Kalau banyak buruknya di puasa itulah kita harus introspeksi diri. Jadi kalau kemarin hari sebelum puasa kita itu banyak jeleknya dari sifat kita, di puasa itu kita mengintrospeksi diri. Jadi yang pertama memang latihan disiplin. Kedua adalah melatih visi ini agar kita bisa merasakan penderitaan orang lain, terutama ketika mereka lapar. Itu dengan adanya itu, ketika kita mempunyai sesuatu, kita akan lebih bisa membantu mereka. Kalau dicari hakikatnya sekali, ya yang hakikat itu ya puasa sifat. Dari sifat apa? Angkuh, iri, dengki, dendam, dan sombong. Siapapun yang sudah bisa melakukan itu setiap detik, setiap saat, setiap waktu, dia sudah menjalani hakikat intisari daripada puasa. Karena orang nanti melakukan puasa fisik, kemudian sifatnya masih arogan, adigang, adigung, adiguna, banyak punya sifat iri, dengkinya ada, ya toh, sombongnya ada, angkuhnya ada, gampang tersinggung, percuma, gitu. Ya, jadi pada hakikatnya puasa itu satu untuk disiplin, kedua melatih diri merasakan penderitaan orang lain, ketiga untuk menyehatkan fisik kita, yang keempat supaya batin kita itu lebih lembut. Kita bisa memanajemen mulut kita, kita bisa memanajemen mata kita, kita bisa memanajemen telinga kita, tangan kita, kaki kita, pikiran kita, dan nafsu-nafsu yang lain. Itu pada hakikatnya. Jadi santri kampung itu
berlatih puasa itu harus setiap saat. Jika kita sudah mampu itu, insya Allah apa yang jenengan inginkan itu akan dikabulkan. Karena Allah itu memang senang dengan hal-hal yang baik, senang dengan hal-hal yang lebih lembut gitu. Itu intinya di situ tuh hakikatnya puasa. Maka kita harus berlatih setiap saat. Bukan berarti baru begitu nanti jenengan sudah begitu bisa memahami itu dan bisa melakukan itu di puasa yang setahun sekali ini jenengan tidak puasa, bukan begitu ya. Karena puasa setahun sekali itu hanya untuk mengingatkan kita bahwa apa-apa yang kita lakukan kemarin ini banyak baik atau banyak buruk. Kalau banyak buruk, maka di depan nanti kita harus perbaiki keburukan-keburukan itu untuk menjadi lebih baik ya. Jadi santri kamu harus melatih itu. Puasalah setiap hari, terutama di puasa sifat ya. Itu Mas Edi ya. Nah, kemudian sebelum puasa itu ada sebuah adab yang diberikan atau diatur diijma'i oleh para ulama, terutama di Indonesia, yaitu ada ngeruah. Ngeruah ini adalah diri kita secara fisik, secara batin menghubungkan yaitu kepada para leluhur kita, supaya kita tetap ingat kepada guru-guru kita, terutama juga kepada guru jagat yaitu Kanjeng Nabi Muhammad, supaya sanad kita itu nyambung terus, karena datangnya berkah barokah kalau itu nyambung. Maka itu judulnya anak yang soleh. Hanya anak yang soleh yang memahami itu makanya